Pada pekan lalu, indeks kita, maksud kami rupiah ditutup melemah. Bagaimana pergerakannya untuk pagi hari ini? Ya memang kalau kita lihat memang kalau kita bicara di hari Jumatnya aja memang rupiah melemah ya, tapi secara weekly gitu ya rupiah memang sedikit mengalami penguatan gitu ya, dan ini memang dibuka berlanjut menguat gitu ya. Tadi opening di 500 sampai 510 gitu ya, ini cukup positif juga karena memang satu US dollarnya juga melemah karena ada rencana ya kenaikan pajak capital gain gitu ya di Amerika Serikat. Ini juga membuat dolar sedikit mengalami pelemahan, dan kalau kita bicara dari dalam negeri, ini dari dalam negeri juga cenderung positif gitu ya kasus coronanya. Kita sudah turun lagi ke 4.400 kemarin, dibandingkan dengan mungkin tetangga kita di Asia Pasifik yang membukukan rekor ditopang dengan India gitu ya, yang paling penyumbang terbesar gitu ya. Ini cukup positif sekali. Jadi ada potensi shifting juga dari pasar obligasi gitu ya, dari India mungkin masuk ke dalam negeri seperti itu. Baik, dari dalam negeri sendiri ada sentimen yang bisa menopang rupiah lagi untuk hari ini? Ya mungkin kalau kita bicara sentimen lainnya akan sangat sedikit sekali gitu ya, kecuali mungkin ada rilis data dari emiten saham gitu yang mungkin menarik investor asing juga untuk masuk dalam negeri kalau ternyata rilis data laporan keuangannya gitu ya itu positif gitu ya. Namun ini juga masih dalam tanda tanya kan apakah rilis datanya positif atau enggak, dan ya ini mungkin ini adalah salah satu aja potensi bahwa ini akan menarik investor asing untuk kembali masuk ke pasar saham kita gitu ya. Dan mungkin kalau kita bicara lebih jauh, kasus corona dari dalam negeri harus terus terkontrol, ini yang mungkin bisa menjadi penopang rupiah gitu ya. Sedangkan dari rilis data ekonomi sendiri hampir tidak ada sama sekali. Baik, kalau kita lihat dari segi transaksi asing saat ini seperti apa sih Mas Pugu? Ya, kalau kita lihat memang transaksi asing untuk pasar obligasi sudah mulai masuk ya positif, capital inflow-nya sekitar kalau kita bicara pekan lalu mungkin sekitar 3 triliun lebih gitu ya ada capital inflow gitu ya, sedangkan dari pasar saham cenderung terjadi capital outflow sekitar 800 miliar gitu ya, dan ini memang ada cenderung ada shifting gitu ya karena memang pasarnya bermain aman jelang laporan keuangan juga, rilis data laporan keuangan juga dari para emiten. Ini yang membuat pasar agak menjauh gitu ya dari pasar saham mungkin dari dalam negeri gitu ya, sehingga kalau nantinya rilisnya bagus ini bisa kembali mendongkrak performa IHSG kita. Baik, tapi kalau misalnya kita lihat rupiah ini kan belum naik cukup signifikan, padahal untuk imbal hasil obligasi Amerika ini kan Amerika Serikat sudah mulai mereda saat ini. Kenapa seperti itu Mas Pugu? Nah, mungkin kalau kita bicara imbal hasil gitu, dulu gitu ya, kita bicara imbal hasil di US Treasury dengan di dalam negeri sebenarnya sama-sama menguat gitu ya pekan lalu, kan dalam negeri juga cukup signifikan gitu ya. Kita lihat benchmark 10 tahun menguat sekitar 16 basis point, yieldnya turun gitu ya 16 basis point. Ini juga cukup positif, namun kenapa rupiah belum bisa menguat dengan cukup signifikan, karena memang ada faktor resiko gitu ya di sisi lain. Ada kasus COVID juga secara global ya, terutama memang dari dalam negeri cukup positif, namun ketika globalnya masih bergejolak jadi penguatan rupiah juga masih terbatas gitu ya. Pasar juga masih wait and see gitu ya terkait dengan keputusan Fed juga ini, dan pekan lalu kita lihat ada satu juga sentimen negatif sebenarnya karena di RDG BI memang sesuai ekspektasi pasar menahan suku bunga gitu ya. Namun di sisi lain BI menurunkan proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia dari awalnya 4,3 sampai 5,3 menjadi 4,1 sampai 5,1. Nah ini juga yang menjadikan akhirnya rupiah kita cenderung bergejolak gitu ya di tengah pekan seperti itu. Artinya ada beberapa data juga yang kita masih tunggu yang kemungkinan juga akan mempengaruhi pergerakan rupiah pada pekan ini ya Mas Pugu. Mas Pugu, kalau kita lihat pergerakan rupiah terhadap mata uang Asia lainnya seperti apa? Mungkin kalau kita lihat rupiah dengan mata uang Asia lainnya gitu ya, kalau kita bicara against USD gitu ya, seluruh mata uang di Asia mungkin akan mengalami penguatan gitu ya. Namun di mana posisi rupiah, mungkin rupiah akan lebih menguat daripada Japanese yen gitu ya. Rupiah ada potensi lebih menguat gitu ya, karena satu memang corona di Jepang sendiri juga cukup tinggi gitu ya, naik cukup tinggi. Osaka dan Tokyo sudah mulai melakukan pengajuan kondisi darurat gitu ya di pekan lalu gitu ya, dan apakah dia approve pekan ini juga masih menjadi tanda tanya gitu ya. Mungkin kalau kita bicara Japanese yen mungkin against USD, Japanese yen ada potensi menguat, namun dengan rupiah lebih menguat gitu ya. Dengan mata uang Chinese yuan gitu ya, dan juga mungkin Hong Kong dollar, potensi rupiah juga masih akan menguat. Sedangkan dengan Singapura dolar mungkin akan cenderung balance gitu ya, tidak banyak pergerakan seperti itu. Baik, apa rekomendasi Anda untuk investor di pasar uang pada hari ini Mas Pugu?
Ya mungkin kalau investor di pasar uang, pasar obligasi ya bisa masih menjadi pilihan gitu ya di tengah ekspektasi juga Bank Dunia masih dovish gitu ya. Di pekan ini ada Fed juga yang kemungkinan besar akan menahan suku bunga dan kebijakan longgarnya juga akan ditahan gitu ya. Dan signal bahwa pembelian aset mereka akan dipangkas ini juga belum ada di pasar gitu ya. Sehingga mungkin pasar obligasi masih bisa menjadi pilihan gitu ya. Apalagi kondisi pasar saham sekarang investor sedang wait and see gitu ya, laporan keuangan gitu ya. Mungkin di pasar obligasi ini bisa menjadi salah satu pilihan gitu ya, terutama obligasi pemerintah. Terutama obligasi pemerintah. Baik Mas Pugu, terima kasih untuk rekomendasinya pada pagi hari.